Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigmat CPNS, solusi CPNS. Kali ini Enigmat CPNS akan membahas FR bocoran soal CPNS 2023 part ketiga. Wajib tonton supaya lulus. Saya banyak dapat soal integritas tadi, soal kayak host Cokro Aminoto itu pendiri Syarikat Islam. Beliau menerapkan sifat integritas, yaitu kemudian integritas seorang ASN pada nilai apa titik-titik, opsinya mirip-mirip. Lalu seperti apa soal integritas itu? Mari kita lihat polanya ya. Pengertian integritas, definisi umum dari integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Dimensi kejujuran adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Dimensi konsistensi merupakan dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. Dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Ini ada soal basic ya, soal basic dari integritas. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan, dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Pengelolaan anggaran, E. Karakter pegawai instansi. Jawabannya adalah B. Budaya organisasi. Budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui transparansi anggaran, menghindarkan konflik kepentingan, dan menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah promosi. Jadi ini pertanyaannya yang bukan ya. Promosi termasuk, mutasi termasuk, rekrutmen termasuk, dan kalau ini masuk. Dan ini prestasi kinerja masuk. Jadi jawabannya yang D. Seminar dimaksudkan dalam instansi merupakan cara untuk meningkatkan kinerja, bukan membangun integritas ya. Next. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Merupakan pengertian dari A. Integritas internal, eksternal, proporsional, konseptual, atau struktural. Jawabannya yang B ya, integritas eksternal. Sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari integritas eksternal. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah, kalau ini kurang tepat, ini kurang tepat, yang ini kurang tepat. Nah, yang ini nih. Yang ini kurang tepat. Jawabannya yang D. Manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Next. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas. Yang ini kurang tepat, ini kurang tepat, yang ini juga kurang tepat, yang ini baru tepat.
Nah, ini kurang tepat, jadi jawabannya yang D. Setiap pegawai harus memenuhi hak masyarakat dan membuka diri terhadap informasi yang diberikan kepada masyarakat secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif karena pegawai memiliki asas keterbukaan yang diatur dalam undang-undang. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini kecuali yang E ya, kritis. Yang bukan prinsip tindakan anti korupsi adalah kritis karena budaya kritis sejatinya untuk kontrol sosial. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai, ini gampang ya, tentu saja ini. Sikap jujur merupakan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah, yang ini kurang tepat ya. Yang ini kurang tepat. Yang ini masuk, yang ini kurang tepat. Yang ini kurang tepat. Jadi jawabannya yang C. Nilai yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Ini benar. Kalau ini benar berarti yang jawabannya lain salah ya. Jadi jawabannya yang A. Integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Ini masuk ya. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI. Kurang. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. Kurang. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Kurang masuk. Pancasila penting dalam bentuk kolasi. Kurang masuk ya. Jadi yang paling tepat, Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN adalah Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup sehingga dalam praktik penyelenggaraan negara, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi A. Sosial budaya, B. Kemanusiaan, agama, adat istiadat, personal. Ini masuk, ini kurang ya. Jadi jawabannya yang A. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat dari sisi sosial budaya karena sejatinya masyarakat itu adalah manusia dengan karakter kemanusiaan yang membutuhkan manusia lain untuk bersosial sehingga diperlukan kejujuran, toleransi, dan kepedulian. Perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada seseorang menyerobot antrian tiket, tidak membuat KTP di kelurahan, membuang sampah tidak pada tempatnya, ikut dalam pembuatan SIM massal, memberikan informasi palsu kepada negara. Ini kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat. Yang ini masuk, yang ini kurang tepat. Jawaban yang ini ya. Pembuatan SIM massal biasanya menyalahi aturan dan wewenang yang ada dalam peraturan pembuatan SIM. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindakan budaya korupsi. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. Kurang tepat. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. Kurang tepat. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. Kurang tepat. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Nah ini masuk nih. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Kurang tepat. Jawabannya yang D. Strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas adalah untuk membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi.
Jadi untuk menjawab soal-soal integritas ini memang perlu basic ya, basicnya dulu diperkuat. Nanti soal-soal yang ada di BKN itu biasanya lebih mengecoh, lebih banyak triknya. Jadi ya nanti soalnya banyak yang panjang-panjang, opsinya mirip-mirip gitu ya. Saya sendiri dulu pernah ikutan tes CPNS 3 kali ya. Yang kedua gagal, yang satu berhasil. Alhamdulillah sekarang udah jadi PNS. Dengan take home pay yang lumayan lah. Oke, bagi yang mau lulus CPNS 2023, ini ada harga promo dari Anima CPNS, hanya 49.000. Ada 10 paket SKD sesuai kisi-kisi resmi, sistem CAT sesuai FR tahun sebelumnya, grup belajar Telegram, sistem ranking, pembahasan soal tryout, gratis penambahan paket berkal. Juga bagi yang mau mencoba tryout gratis ini ada ya. Jadi intinya kalau pengen lulus CPNS ya, kalau berdasarkan pengalaman saya harus sering-sering tryout ya. Ya kalau nggak punya, kalau pengen irit ya ikut aja yang gratis-gratisnya ya. Soalnya itu tiap bimbel biasanya suka ada tuh tryout yang gratisnya. 1-2 tryout gitu. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Anima CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.